Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa nab'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hassa bi kitabillah wa sunnati rasulih ibtigha'a mardatillah wa husnis sawab wa husnil khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. DKM Masjid Al-Mujahidin Bapak Haji Saiful dan rekan-rekan yang tergabung dalam pengurus DKM Masjid Al-Mujahidin yang mungkin tidak saya sebut satu persatu namun tidak mengurangi takzim kami. Semoga mereka yang selalu mentakmirkan masjid, hidupnya selalu dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita pada subuh kali ini masih diberikan nikmat sehat wal afiat, dan tidak kalah pentingnya kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat itu semua dapat kita fungsikan dalam hidup kita untuk selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita bisa meluangkan waktu kita di subuh hari ini Ahad tanggal 1 September tahun 2024. Semoga hadirnya kita di majlis ilmu, insyaallah Allah berikan ilmu kita yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia wal akhirah. Kemudian tak lupa juga kita selalu mengagungkan salawat dan takzim kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang telah memberikan tuntunan risalah kepada kita, yaitu risalah Islam. Mudah-mudahan risalah Islam yang selalu kita gali dalam kehidupan kita dapat kita pantulkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita hidupnya selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Mujahidin, hari ini kita akan kupas babu pada al-hubbu fillah wal hassu fillah, yaitu kitab Riyadhus Shalihin 173. Bagi yang punya kitab silakan. Kitab ini dikarang oleh Al-Faqih Al-Hafidh Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi. Bab menjelaskan pentingnya kita hidup memiliki cinta kepada Allah, dan juga kita membenci makhluk juga karena Allah. Jadi kalau kita ingin mendapat cintanya Allah, tentunya kita harus mengikuti apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka hidup kita akan mendapat cintanya Allah. Ketika Allah memerintahkan perbuatan-perbuatan yang baik lalu kita ingkari, berarti kita sudah menentang cintanya Allah. Kemudian juga kita diperintahkan untuk mencari di dalam kehidupan kita agar dalam pergaulan di tengah masyarakat kita benci sama seseorang bukan orangnya tapi juga perbuatannya. Kita benci dengan partai bukan partainya tapi oknumnya. Apalagi di era sekarang ini tidak mustahil yang dulunya partai Islam sekarang menjadi partai yang munafik.
Anda bisa lihat dan Anda bisa saksikan bersama. Kenapa partai-partai dulu yang dulunya Islam berubah menjadi partai-partai munafik? Karena mereka sudah tidak lagi ada cinta untuk Allah. Mereka cintanya dengan dunia. Baik-baik, para pengikutnya harus berpikir, ketika ada partai yang sudah hijrah, yang dulunya membela Islam malahan bergabung dengan orang-orang yang munafik, maka fahuwa minhum, mereka masuk golongan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di dalam Al-Quran Allah tegaskan, surat Al-Fatah ayat 29. Qala ta'ala fi kitabil karim Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah utusan kita, Rasul kita. Apalagi sekarang sudah memasuki yaitu bulan Maulid, ya, bentar lagi sudah memasuki bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad. Maka kita sambut dengan penuh semangat. Jangan sampai kita menyambut proklamasi semata-mata kita untuk membela kemerdekaan, tetapi kemerdekaan yang mereka nikmati bukan bangsa kita, tetapi oligarki yang tidak ada nilai-nilai perkorbanan. Ini bermuara akibat ulah daripada pemimpin bangsa yang memiliki mental hipokrit dan mental munafik. Coba kita lihat bagaimana karakter Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab 21. Sungguh kata Allah, di dalam diri Rasulullah itu merupakan uswah. Apa itu uswah? Teladan. Apa itu uswah? Contoh. Jadi kalau kita mencontoh, contohlah Nabi Muhammad. Dalam kepemimpinan Nabi Muhammad itu tegas, tidak perentat pintut, saudara. Muhammadur Rasulullah. Asidda. Yang pertama cirinya adalah asidda'u alal kuffar. Jadi ciri orang-orang yang mengikuti contoh Nabi Muhammad adalah mereka tegas terhadap konsep-konsep kekafiran. Jadi kalau sekarang ini kita ingin dapat cintanya Allah, kita harus asidda. Apa itu asidda? Tegas menghadapi kekafiran. Apalagi sekarang hidup di zaman yang penuh dengan kemunafikan. Kadang-kadang yang batil dibungkus menjadi sebuah kebenaran, dan kebenaran dibungkus dengan casing-casing kebatilan. Orang yang jujur dijorogin, orang yang punya integritas tidak diakui. Malahan orang-orang yang jujur bergabung dengan orang-orang yang munafik. Mereka tidak ada ketegasan dalam prinsip akidah. Bagaimana seorang sahabat Nabi, Yasar, waktu dia diseret-seret oleh Umayyah, bahkan dia diancam oleh Abu Jahal, dia tidak goyah imannya. Itulah asyidda alal kuffar. Mereka tegas terhadap kekafiran. Dan di zaman sekarang ini sangat langka mencari orang-orang yang asyidda alal kuffar. Mereka tidak lagi tegas terhadap kekafiran, malahan mereka toleransi terhadap kekafiran. Islam tidak ada toleransi terhadap konsep-konsep kekafiran. Qul ya ayyuhal kafirun, itu dalilnya jelas. Katakan ya Muhammad terhadap orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Kamu enggak usah menyembah apa yang mereka sembah. Mereka sembah tauhid. Mereka menyembah sesuatu yang berbeda dengan kita. Kenapa kita harus mau sama dengan mereka? Ini asiddah, ini urusan akidah. Kalau kita pengen dapat cintanya Allah, tegas dalam urusan akidah. Maknanya apa? Luzumut ta'ah fi kulil amr. Jadi hidupnya harus konsekuen, konsisten, istiqomah. Itulah orang-orang yang asyidda alal kuffar. Asyidda ini artinya apa? Bukan berarti kita setiap ada orang kafir lalu kita perangi, enggak. Yang kita perangi di era sekarang ini konsep-konsep kekafiran yang akan merusak akidah. Misalnya PP 28 yang digulirkan oleh presiden terakhir yang bentar lagi akan hancur, tanggal 20 hancur dia Pak, bakal turun.
Walaupun di tengah kehancuran saya lihat itu ada catatan menteri, anaknya bocah ingusan akan jadi menteri. Pret, gue bilang. Ente lihat sekarang, karena dia kagak lolos jadi gubernur, jadi si Kaesang jadi menteri. Nakbat, lihatin nakbat pak. Ya Allah, nakbat ya. Ya Allah, udah lengkap ya, dari mulai anaknya, kemudian juga menantunya. Mestinya kata Mahfud MD, kalau kita mengakhiri apapun, ya hidup kita itu harus husnul khotimah. Ya, sebagai pengurus masjid, jangan meninggalkan kenangan-kenangan buruk. Misalnya korupsi lah, ya. Nah itu apa aja, di mana aja, di tempat kita kerja, di tempat kita mengontrak rumah, ya. Sebagai ustadz, jangan memiliki citra-citra buruk. Sebab banyak ustadz di zaman sekarang tuh ustadz beli, ustadz jual. Saya kadang-kadang kaget melihat ustadz beli, ustadz jual. Saya banyak ngobrol dengan mereka. Katanya Pak Abid jangan seujon dengan mereka. Pret, gue bilang, lu lihat kenyataannya, gitu ya. Ini ustadz yang udah kena duit makan haram, begitu tuh ngomongnya. Jadi lihat, ustadz yang udah kena duit makan haram itu muncul dari hatinya. Konsep asidda itu udah luntur, saudara, ya. Nabi khawatirkan di akhir zaman itu adalah bukan Dajjal, kata Nabi. Yang dikhawatirkan oleh Nabi di akhir zaman al-a'immah al-mudillin, pemimpin-pemimpin yang bisa membuat sesat kepada umat. Nah ini udah eranya, saudara, ya. Pasal P28, mungkin ibu-ibu juga udah tahu, bapak-bapak udah tahu gitu. Bagaimana itu pasal P28 intinya adalah memberikan gratis kondom ke dunia pendidikan. Coba bapak, mungkin bapak-bapak yang nggak pegang HP, nggak tahu informasi, ya. Ini kita hidup di era sekarang, pak. Bapak bayangkan dengan otak yang jernih, masa dunia pendidikan dikotori oleh yang namanya kondomisasi, alat spiral konsepsi. Kemarin saya ceramah, ada 40 hari itu dekat Masjid An-Najah. Saya bilang, anak-anak, kalian tahu nggak itu namanya kondom? Tahu pak. Dia bilang kondom itu kayak karet pak, bujem tuh bocah. Tahu aja tuh bocah kecil, anak SD, ya hancur. Saya ngetes aja bu. Makanya ibu jangan anteng-anteng. Ibu punya anak sekolah kagak dibasikin agama, bisa ngelawan sama ibu. Bener nggak? Makanya mumpung tuh bocah mau di pesantren, masukin. Jangan sampai cintanya ibu mengalahkan cintanya anak. Katanya ibu pengen dapat cintanya Allah, tetapi ibu lebih mencintai anak ibu. Kalau ibu mencintai anak ibu, taruh tuh anak di pesantren. Mendingan kita misah sama anak kita 6 tahun, 12 tahun. Nanti tuh anak menjadi generasi yang soleh. Beribadah tuh bocah tiap hari, ya ngekepin sama orang tuanya tiap hari itu bocah. Kita berpikir. Maka kata Nabi, alal akil arba'a sa'at. Abi Dzar mengatakan orang yang cerdas, orang yang berakal itu punya otak yang cerdas. Salah satunya bagaimana dia selalu berpikir untuk mencetak anaknya di anak yang soleh. Tuh, dulu ada teman saya, dia mau pesantren anaknya. Suaminya udah oke, tapi ibunya enggak. Kenapa ibu enggak? Kata sang kiainya, saya masih cinta Pak Ustadz. Ya Allah, mendingan ibu sekarang pisahkan cinta ibu, nggak akan luntur. Anak ibu saya didik jadi anak-anak yang generasi Qurani. Lihatin nanti 12 tahun ke depan, 12 tahun anak ibu menjadi cerdas. Yang satu anaknya 16 tahun bu, kagak becus baca Quran. Apa orang tuanya? Nyesel Pak Ustadz, pala lu bejat, gue bilang. Kenapa nggak mau ditaruh anak pesantren? Inilah tantangan kita bu. Biarin dunia edan, kondom lah apalah. Ini adalah penghancuran akidah di era maraknya, di mana para PKI sudah terselubung organisasi tanpa nama, tetapi di balik itu mereka bergerilya untuk menghancurkan Islam. Ya, salah satunya ya Imaduddin lah, ya, yang konon kabarnya dia kitabnya mumpuni ya. Tapi buat apa seorang kiai yang kitabnya mumpuni tetapi menghancurkan akidah? Ya, dia berkata, andai kata seluruh ulama mengatakan, saya nggak akan percaya. Ulama apa ini?
Dan anehnya masih ada aja pengikut-pengikut yang sesat. Itu yang dikatakan oleh Nabi, yang aku khawatirkan di era nanti adalah al-a'immatul mudillin, lebih dahsyat daripada dajjal, saudara. Nah, kemudian di sini dikatakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Di mana diutus ke dunia apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, surat Al-Anbiya ayat 7. Nabi Muhammad diutus ke dunia ini tidak lain membawa rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Lalu agama-agama sebelum Nabi Muhammad bukan rahmat, banyak memberikan satu pelajaran semacam laknat. Contoh, Nabi Musa itu ada hari yang sangat dikultuskan, yaitu pada hari Sabtu, merupakan hari sucinya umat Nabi Musa. Ketika ada umatnya melanggar hari Sabtu, maka kontan, kunu kirodatan khasiin, kontan, jadi monyet, jadi kera. Nah, kita punya hari sakral umat Islam bagi laki-laki yang muslim, sakralnya itu hari Jumat. Coba lihat aja di jalan hari Jumat, masih ramai tuh jalan. Kalau ukuran barometer ini banyak ngaku Islam, dia masuk semua berkumpul di jalan sepi. Ternyata hari Jumat Bapak perhatikan, yang nge-grab KTP-nya muslim, yang rapper muslim, ya, yang naik TJ muslim. Tuh. Nah, mestinya jam 11 itu stop aktivitas salat Jumat. Nah, supaya negara ini berkah. Itu kita lihat di jalan hari Jumat cuek. Tetapi nggak ada yang jadi dikutuk jadi monyet. Nah, enak nih kalau Nabi Muhammad kayak bunuh gitu, pada tobat semuanya. Kenapa jadi monyet? Gua nggak salat Jumat, syukur, ya. Nah, zaman Nabi Musa langsung jadi monyet. Zaman Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun dia berdakwah. Hanya berapa orang yang ikuti itu, ya. Sampai 1000 tahun hanya 10 orang. Bayangkan, sulit banget itu. Sampai Nabi Nuh berkata, ya Allah, jangan kau tinggalkan manusia kafir di muka bumi ini. Lalu engkau maunya apa, Nuh? Timpahin banjir aja. Timpahin banjir, datang banjir. Bagaimana caranya? Bikin perahu di atas Gunung Jud. Ditawain dia, hei Nuh, udah gila tuh, masa bikin perahu di atas Gunung Jud? Mungkin kalau bikin perahu di dekat laut, sungai, masuk di akal. Tapi akal manusia itu nggak bisa mengakali akal Allah. Contohnya sekarang mereka ngakal-ngakalin nih. Ya, contohnya Anies kan dikerubutin nih oleh 12 partai. Ya, Anies kerubutin 12 partai. Emang bagi Anies peduli kagak? Ya. Kata Anies, satu manusia saya 82 miliar mereka untuk menghancurkan Anies. Tuh, termasuk PKS di dalam ngikut sono gabung. Maaf nih Pak Ustadz Saipul. Ya, saya juga orang PKS ngikut sono. Waduh. Dulu dia udah aman Jakarta, bikin Jakarta aman. Apa artinya? Anies dan Sohibul Iman. Saya girang. Dan sekarang mah Anies kagak jadi. Kenapa? Dipendem terus. Ini Anies kalau naik nih, gua ngeri. 2009 gua ngeri. Pendem di manusia gitu. Jadi nggak usah heran. Manusia yang punya integritas, manusia yang punya mantap keimanannya, dia akan dikerubuti. Nabi Muhammad sama. Dia dikungkungi, dia dibujuk rayu Nabi Muhammad dengan pasukan-pasukan Abu Jahal CS. Tangkap Muhammad, hidup atau mati, kasih Nobel hadiah 1000 ekor onta. Waduh. Jadi mereka apa yang didapat? 3 menteri. Waduh, ya. Hanya jabatan 3 menteri, akidah luntur, saudara. Akhirnya umat bingung mana yang dijadikan contoh di era sekarang. Asidanya nggak ada. Katanya ingin mencapai mahabbah, cinta. Cintanya bukan karena Allah, cintanya karena duit, karena pulus. Lesal pulus mampus. Itu aja. Nggak ada duit mampus, saudara. Ini era. Ya, mudah-mudahan lah. Bentar lagi 20 Oktober tuh manusia kardus udah mau turun tuh, ya. 20 Oktober dikit lagi, ya. Sekarang September. Ya, tinggal ya sebulan setengah lagi tuh. Ya Allah, tidak ada. Ada orang nanya, Pak Ustadz itu kok hebat banget presiden ya, nundukin TNI, Polri, wah DPR pada tunduk. Ya semuanya kan pakai ginian semua, ya pakai duit. Maka kata Nabi, mantapkan iman kamu dengan apa? Badiru bil a'mali sholehah. Mantapkan iman kamu dengan amalan-amalan yang soleh.
bukan amalan-amalan yang toleh. Apa itu amalan toleh? Amalan yang merusak akidah. Kalau akidah udah rusak, kagak bakal mungkin dapat cintanya Allah. Betul atau tidak? Mana mungkin Allah mencintai orang yang sudah rusak akidahnya. Asyidda alal kufar. Kemudian apa? Ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad bersama orang-orang yang mengikutinya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dia penuh dengan cintanya dan kasih sayang. Nabi Muhammad tidak pendendam dia. Buktinya mana? Ketika Nabi Muhammad berdakwah ke Taif, di sana banyak anak ponakannya, ya encang-encingnya. Nabi dibagelin, disambitin dengan batu. Ternyata Nabi Muhammad nggak balas dendam tuh. Malahan Jibril sudah datang di depan mukanya. Ya Muhammad, maukah saya bantu? Saya hancurkan itu orang-orang yang akan menghancurkan engkau. La ya Jibril, nggak mau. Nabi Muhammad nggak mau dibela. Biarkan lumuran darah menjadi saksi di mata Allah. Sekarang apa yang udah kita korbankan untuk Islam? Jangan sampai Islam dikorbankan, saudara. Yang terjadi sekarang kan banyak mengorbankan Islam. Ya, ada ulama dibeli, ya. Saya lihat tuh dia ngumpulin, ini viral. Ayo ini ya, di Sumatera Utara. Maka gini Pak, woi lah kiai itu Pak, di Majelis Taklim. Ayo bagiin duit nih, coblos si Anu. Padahal itu orang PA Pak. Berarti kan yang bagiin PA, ulamanya PA, yang dapat duit juga orang PA semua Pak. Ya Allah, baik-baik kita. Nah besok gimana Pak Ustadz besok? Bentar lagi kan pada nyoblos ya. Kalau saya mah udah ngomong sama RTT, gue mau nyoblos, kenapa? Gue pada enak semua, gue gitu. Enggak bakal nyoblos gue mah, gue gitu. Kalaupun lu paksain gue nyoblos, gue toblos semua tuh, biar kagak jadi, gue bilang gitu. Wah ayo lo, begitu Pak. Itu namanya asyidda. Jangan Pak Ustadz dapat duit, sorry ya, gue bilang kagak bakal mempan. Asyidda al kufar. Supaya dapat cintanya Allah. Ngapain kita dapat duit 1 miliar, Allah benci, itu duit haram. Membela dunia kekafiran saat sekarang ini. Asyidda alal kufar. Nah ini bulan Maulid nih, bulan pemantapan akidah. 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, dihadang, ya, diintimidasi. Nabi tetap al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam bakal tetap tinggi walaupun orang-orang mereka akan menghancurkan Islam. Anies di dunia luar Pak, diakui itu. Inggrisnya hebat, pemikirannya hebat. Di Indonesia orang pinter, ya diinjak-injak. Bener, maka Bapak jangan jadi pinter Pak, jadi goblok aja Pak. Ya, jadi goblok yang baru Pak. Yang pada goblok semua itu. Partai Golkar ya. Ya Allah saya kesian itu. Gampang dikelecehin, tahu-tahu si Bahlul yang jadi itu Pak. Bahlul, bahasa Arab tuh Bahlul tuh, goblok Bahlul tuh. Ya bahasa anaknya Bahlul. Ya nenggak biar 29 juta kan geblek. Enggak usah ini, enggak usah heran. Duit yang dapat dari dana yang haram, jangankan 1 miliar 1 malam ludes tuh duit. Itu duit haram, saudara. Fa anna yustajabala. Kagak ada keberkahan, saudara. Ingat, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andaikan penduduk dunia semuanya beriman dan bertakwa, kata Allah Al-A'raf, la fatahna alaihim barakat. Maka Indonesia akan diberikan keberkahan. Dari langit ke bawah tumbuh berbagai macam tumbuhan. Tetapi yang ada tunzaul barokah, dicabut keberkahannya, ya. Kenapa? Ulamanya sudah bungkem terhadap segala macam bentuk-bentuk kemunafikan. Para pemimpin partai juga udah bungkem, dibutakan oleh masalah jabatan, kursi dan uang. Maka kata Nabi, tantangan umatku di akhir zaman al-ijlu wal dinar, al-ijlu wad dinar, al-ijlu wad dinar. Tantangan umatku adalah al-ijlu, maknanya sapi. Sapi itu dibentukkan materi. Jadi banyak orang di zaman sekarang mempertuhankan materi ketimbang mempertuhankan Allah. Coba mempertuhankan jabatan, al-ijlu itu, ya. Wad dinar. Dinar itu bahasa kitanya ad-darahim, maknanya fulus. Jangan kaget, sudah ini tanda akhir zaman. Jangan sampai kita ngikut, ya.
Bagaimana Pak Ustadz ketika ada pemimpin-pemimpin yang sudah melintir akidahnya? Kata Nabi, hijrah, tinggalkan, jangan bergabung di dalamnya. Kalau bisa kamu hijrah ke gunung, walaupun kamu makan daun-daunan demi mempertahankan akidah untuk mencintanya Allah, jauh lebih baik ketimbang kamu hidup di perkotaan dengan segudang harta tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itulah yang disebut dengan Muhammadur Rasulullah. Asidda. Apa itu asidda? Tegas, Pak, ya. Bukan keras, tegas. Tegas artinya apa? Punya prinsip, ya. Sekali Islam tetap Islam, sekali Allah tetap Allah. Tidak ada Tuhan lain yang disembah, cuman Allah. Itulah kalau kita ingin mendapat cintanya Allah. Asyidda'u 'alal kufar. Yang kedua, ruhamah, saling memiliki kasih sayang terhadap sesama makhluk, ya. Jadi makhluk Allah itu untuk membuktikan cintanya, agar cintanya itu dapat cintanya Allah. Contoh, ada seorang perempuan, ibu-ibu, wanita, gara-gara ngikat kucing sampai mati tuh kucing. Mungkin kucing itu digeprak, Bu. Ada ikannya dicolong, digeprak sampai mati tuh kucing, diikat lagi. Lalu ketika kucing itu mati, viral beritanya sampai sama Rasulullah. Bagaimana wanita yang ahli ibadah, ahli sholat, tahajud, tilawah Quran, rajin ngaji, cuman satu penyakitnya, nggak ada cintanya sama seekor makhluk, dia di neraka. Di mana, Bu? Di neraka. Padahal ahli ibadah di neraka. Ada lagi mungkin ibu pernah dengar bagaimana seorang mantan pelacur di zaman Bani Israel yang melihat seekor anjing yalhas alas-sarah, dia sedang melet-melet lidahnya, sedang kehausan. Lalu mantan pelacur dia ambil trompanya, dia ambil airnya, diminumkan itu air ke mulutnya anjing. Akhirnya anjing nggak jadi mati. Padahal mantan pelacur, bukan ahli ibadah, tapi dia tobat. Kata Nabi, ada beritanya viral, hiya fil jannah. Itu wanita yang dulunya mantan pelacur udah tobat, bahkan dia punya kasih sayang terhadap seekor binatang. Hiya fil jannah, dia bakal dapat surga. Makanya ntar ibu pulang, ya, cari kucing yang sedang kehausan, ya Bu, atau anjing. Itu kecil permasalahannya. Tapi kita jangan pernah bangga saya masuk surga dengan amalan kita. Lah, kata Nabi, sesungguhnya kalian tidak bakal masuk surga. La yadkhulul jannata bi amali ahadikum. Kalian tidak bisa masuk surga dengan mengandelin amalmu. Wala anta ya Rasulullah. Apakah anta juga? Naam. Wala ana. Saya pun juga. Lalu bagaimana agar saya mendapat cintanya Allah, supaya dapat surganya Allah? Illa birahmatin wa fadlin. Orang masuk surga bukan ngandelin amalnya, kata Nabi, tapi mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Itulah yang menyebabkan kita bakal masuk surga. Amin ya robbal. Jadi ibu kalau pengen masuk surga, cari terus rahmat Allah. Di mana? Bisa di dalam masjid, bisa ketika kita zikir, ya Bu, bisa ketika kita memberikan sedekah. Cari terus rahmat Allah. Bahkan Imam Al-Ghazali, ya, ketika dia nulis buku, setelah nulis dia kecapean, lalu dia bermimpi, terjadi sebuah dialog antara Imam Ghazali dengan Allah. Ya imam besar, apa yang anda andalkan kalau anda pengen masuk surga? Saya pengarang, saya orang alim, pasti saya bisa masuk surga. Kata Allah, tidak wahai imam. Lalu bagaimana saya bisa masuk surga? Ya Allah, anda tahu, saya beritahu kepada anda bisa masuk surga ketika anda sedang mengarang, ada tinta itu disedot oleh seekor lalat sampai kenyang. Lalu setelah itu lalatnya pergi. Itulah yang menyebabkan anda bisa masuk surga, lantaran anda membiarkan seekor lalat yang sedang kehausan. Makanya bapak ntar cari lalat yang kehausan, Pak, supaya bisa masuk surga. Aduh, gampang banget masuk surga. Nah itu Pak, ya. Nah dari cerita ini jangan sampai iman kita dirontokkan oleh situasi zaman sekarang ini, ya. Ini zaman udah edan, jangan sampai ikut edan, ya. Allah punya cara. Mungkin Anies sekarang ini nggak ikut bursa untuk gubernur. Sekali ditawarin kemarin, Nis, kalau nggak dapat di DKI sono aja Jawa Barat. Gue bilang pret, kata gue, ngapain di Jawa Barat? Orang warga DKI udah 30% cinta sama dia.
Ya, naudzubillah. Apalagi nenek lampir tuh ngibulin juga tuh. Nenek lampir, wah, Anies gandeng sama Rano Karno, nggak taunya Pramono Anum yang coba bayangkan Pak, ya. Itulah manusia. Sandiwara politiknya udah nggak bisa dibohongin, rakyat udah cerdas semua. Betul atau tidak? Emang rakyat itu bodoh? Kagak, udah cerdas sekarang mah, Bu. Ya, dia pikir rakyat bodoh. Kagak, lu yang pada bodoh, gue bilang. Rakyat cerdas ya. Baik, asidda wal kufar. Kemudian di sini dikatakan Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada fihinna halawatal iman. Dalam kitab Riyadhus Shalihin salasun, ada 3 amalan untuk mendapatkan cintanya Allah, untuk mendapatkan halawatal iman. Apa itu halawatal iman? Manisnya iman. Begini Bu, manisnya iman. Ibu duduk di majlis sekarang ba'da subuh, indah duduk, berarti ibu memiliki manisnya iman. Kalau ada orang muslim duduk di masjid, dia punya pantatnya, apa tuh Pak? Betah, kagak betah ya. Maka itu sudah dicabut halawatal iman. Kalau ada seorang muslim atau musliman ketika baca Quran dia nggak mau berhenti, berarti itu udah mendapatkan halawatal iman. Bangun malam dia indah, sudah mendapatkan halawatal iman. Berjamaah kita indah ya, mendapatkan halawatal iman. Jadi halawah itu nikmatnya iman. Ada 3 kata Nabi ya. Ada berapa Bu? 3. Yang pertama, di dalam kitab ini dikatakan ayyakunallahu wa rasuluh ahabbu ilai mimma siwahuma. Kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan halawatal iman, yang pertama ayyakunallah wa rasuluh. Hendaknya kita jadikan Allah dan Rasul lebih mencintai daripada segala-galanya. Suami kita cinta, tapi kita lebih cinta Allah. Anak kita cinta, tapi kita lebih cinta sama Allah. Harta yang kita miliki, memang kita semua cinta sama harta kita, tapi Allah lebih kita cintai. Wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Jadi cintanya Allah, cintanya Rasul mengalahkan segala-gala ada yang ada di depan mata kita. Itu cintanya Allah. Contoh, ibu sedang asyik, menjelang maghrib tutup aktivitas. Bapak sedang asik di jalan, menjelang maghrib stop cari masjid, berarti bapak sudah mencari cintanya Allah. Itu Pak. Apalagi ibu sayang banget sama uang, lalu ibu korbankan, ibu sedekahkan, maka ibu sudah mendapatkan cintanya Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah, kalian tidak akan mendapatkan cintanya Allah sebelum kalian mengorbankan sesuatu yang paling kau sayangi. Tuh, itu cintanya Allah. Ada ibunya Anas bin Malik, saking cintanya sama Rasul, dia ngomong, ya Rasul, ada apa? Wahai ibunda Anas, ini anak saya tolong dititip. Jadi apa aja ya Rasul, saya sedang. Begitu cintanya ibunya Anas, anaknya diserahkan kepada Nabi. Jadi Anas menjadi khadamnya Nabi. 10 tahun Anas menjadi pembantunya Nabi. Ternyata apa yang terjadi? Anas luar biasa otaknya Bu. Dia punya ilmu yang luas. Nah itulah Bu. Jadi kalau ibu pengen ilmu yang luas, anak kita siap kita hijrahkan. Jangan di rumah, di dunia pesantren. Sekarang ada pesantren yang gratis banyak. Banyak gak Bu? Banyak. Saya tahu semua itu Bu. Ada di Empang Bogor seorang Habib. Itu kalau ibu anaknya bisa baca Quran atau ada hafal Quran, masukin sono, makannya gratis, bayaran gratis, kitabnya gratis. Ya, banyak, nggak ada alasan. Kadang-kadang kita cinta sama anak, sampai anaknya sayang kalau ditaruh di pesantren. Mana kita ngaku cinta sama Allah? Itu Bu ya. Nah inilah yang pertama, harus kita korbankan cintanya kita demi Allah dan demi Rasulnya. Anas berkhidmat 10 tahun, dititipkan oleh ibunya. Itu bentuk cinta. Ya. Kemudian Amr bin Yasir, dia juga sangat cinta sama Nabi. Ketika itu Nabi mau perang, ya Rasul, titip anak saya yang masih bocah, yang masih muda, ikut perang. Begitu dapat berita, ibu ada apa? Anak ibu sudah wafat. Apa kata ibu? Alhamdulillah. Ibu begitu nggak? Oh, ibu gitu nggak? Boro-boro.
Girang dia, Bu, anaknya meninggal. Inilah celengan akhirat, Bu. Maka ada seorang ibu mau dijebloskan ke neraka lantaran ibunya malas. Mungkin ibunya di dunia ibu ganjen lah, bukan ibu sin lah. Kerjanya chatting-chattingan, padahal usianya 20 tahun. Banyak ibu-ibu ganjen sekarang, Bu. Ya, di mana aja selfie, ya Allah, mengingat mati ibu-ibu, ya. Apa yang terjadi, Bu? Di sono diseret ke neraka. Kata anak ini, wahai malaikat, jangan diseret ibu saya ke neraka. Kamu siapa? Saya adalah anak dari ibu itu. Memang di dunia ibu saya kurang ahli ibadah, tapi saya dimasukkan ke dunia pesantren demi saya bisa memperdalam agama. Kalau gitu nggak jadi ibunya dicebloskan ke neraka gara-gara anak yang soleh. Amin ya robbal. Enak ya, Bu? Ada ibu celengan anaknya soleh? Kagak ada. Nah lu repot ya, Bu. Coba ibu lihat tuh, orang yang meninggal 3 perkara semuanya putus kecuali 3. Di antaranya sedekah, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ini jangan dikira kita duduk begini dapat ilmu. Amin ya robbal. Yang ketiga, waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang selalu doain kita. Yang diharapkan oleh orang tua ketika orang tuanya sudah wafat, tetap doa dari anak-anak yang soleh, Bu. Mudah-mudahan kita ingin dapat cintanya Allah, kita harus bisa menerapkan yang namanya halawatal iman. Lalu yang kedua, ya Bu, apa yang kedua? Untuk mendapatkan cintanya sama Allah, yang kedua, Ibu, masih ada 10 menit lagi. Yang kedua, wa ayyukraha ayyauda fil kufri ba'da an qazahullahu kama yakrahu ayyuzapa finnar. Ini ya. Jadi yang pertama tadi kita disuruh mengorbankan cinta kita, lebih mementingkan cintanya Allah dan cintanya kepada Rasulullah. Ya. Yang kedua, apa yang kedua nih? Yang kedua, hendaknya kita membenci satu perbuatan yang berbentuk kekafiran. Nah, jadi kalau kita melihat ada satu perbuatan yang menjurus kekafiran, maka kita harus benci. Misalnya di tengah masyarakat kita di pos kamling ada orang yang sedang main gaplek. Main gaplek hukumnya gimana? Boleh apa kagak, Bu? Pak, main gaplek hukumnya boleh apa kagak? Woi, main gaplek. Woi, main gaplek boleh apa kagak? Hah? Main catur boleh nggak? Boleh aja. Yang haram itu main catur, main gaplek kalau ada di dalamnya unsur judi. Betul nggak, Pak? Main gaplek boleh aja. Ini kadang-kadang, Pak, double 6 nih di depan mertuanya, buduk, betak, double 6, berat banget, Pak. Padahal enteng tuh gaplek. Emang setan tuh kerjaannya, Pak. Ya, apa-apa beratnya, Pak. Buah lah mantinya, Pak. Nah, begitulah setan caranya, ya. Jadi perbuatan-perbuatan yang menjurus kekafiran, yang menjurus kemaksiatan, kudu kita benci. Kita nggak benci orang kafir. Sekarang ini saya nggak benci. Yang saya benci adalah konsep-konsep kekafiran. Yang kita benci adalah konsep yang menjurus kemaksiatan, supaya dapat cintanya Allah, gitu ya. Kemudian begini, ada seorang perempuan, wanita dalam surat An-Nur, wajib berjilbab. Kalau ada wanita yang tidak berjilbab, maka resikonya dia sudah melanggar ketentuan hukum Allah. Kalau ada wanita sudah melanggar ketentuan hukum Allah, siap-siap diseret ke neraka. Kalau ada seorang perempuan ngaku muslimah tapi open jilbab, berarti itu orang udah nggak cinta kepada syariah Islam. Itu dia cinta dengan konsep-konsep model-model orang kafir. Nauzubillah. Identitasnya muslim tapi perilakunya kafir. Sama aja begitu. Ya, Bu. Nah, ini yang terjadi sekarang ini. Kita kalau mendapatkan cintanya Allah, manisnya iman, kita harus benci dengan yang namanya kekafiran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa orang melihat dalam satu masyarakat, apa itu? Munkar, kekafiran, ya. Falyughayyir biyadihi. Dimaksud hadis ini, hendaknya kita robah dengan tangan kita. Maksud apa? Dengan kekuasaan kita. Para pejabat dengan kekuasaannya tutup itu yang berbau kemaksiatan, bikin SK, ya. Itu zaman Anies, Pak, hebat dia. Perjudian bisa ditutup, hotel kelas kakap bisa tutup,
Nah, makanya orang-orang kafir benci dengan Anies. Ini orang ini mesti dipendam, gitu Pak. Kalau Bapak benci dengan Anies, dia adalah makhluk Allah yang mendekat kebenaran, sama aja Bapak cinta dengan orang-orang kafir. Kalau Bapak udah cinta orang kafir, matinya apa? Payamut wa huwa kafir, habitat amaluhu fid dunya wal akhirah. Seluruh amalnya rontok, kagak diterima oleh Allah. Memang casingnya muslim, dia memang rajin ibadah, rajin ngaji, tapi hatinya demen, cinta bergaul dengan orang-orang kafir. Ayo, ini ngaji Pak, harus tegas. Ngaji mah jangan pelintat-pelintut, benar nggak? Ngaji harus tegas, ya Pak. Dalilnya ada, hadisnya ada. Ya. Nah, kemudian sebagaimana kita juga membenci kama yakrahu ayyak zuba binar. Sebagaimana setiap kita, diri kita kagak bakal rela kalau kita diseret ke neraka. Ibu mau masuk neraka, Bu? Kagak mau. Maka kata Sayyidina Ali, manistaqo ilan nar, manistaqo, siapa orang yang takut dengan api neraka, kata Sayyidina Ali, hendaknya berhenti dari perbuatan-perbuatan maksiat, intaha anis syahwat. Berhenti, jauhi perbuatan maksiat, termasuk kekafiran. Takut api neraka, kemaksiatan, masih doyan. Takut api neraka, bergaul dengan orang-orang kafir. Takut api neraka, kagak pernah ngaji. Takut api neraka, ninggalin sholat. Tuh, makanya kata Nabi, siapa orang yang berani ninggalin sholat, maka orang itu akan diseret, digabung dengan Fir'aun, Qarun, Hamam nanti. Tuh, naudzubillah. Jadi kita lihat sekarang ini jarang kita lihat ya, para contoh-contoh para pejabat kita yang tekun ya, yang dulu mah lihat tuh, ada zikir akbar Istiqlal, ada kegiatan akbar. Wah, sekarang pada ada Pak. Yang ada apa? Maksiat akbar. Waduh, naudzubillah. Maksiat akbar yang ada Pak. Naudzubillah menjalik. Ya, yang terakhir apa kata Nabi? Yang terakhir, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Kalau kita ingin dapat cintanya Allah, maka kita berteman dasarnya karena Allah, benci dasarnya karena Allah. Kenapa kamu bergaul? Karena dia orang yang sangat cinta sama Allah. Buktinya apa? Kalau saya nggak sholat ditegur, kalau saya lambat sholat ditegur. Itu teman yang paling bagus, teman yang negor kita, bukan teman yang membiarkan kita. Tuh, itu Pak. Maka kata Kiai Syafi'i, Kiai Mu'alim Bunyamin dalam kitab kitab yang dikarang oleh Al Habib Abdullah bin Alil Haddad, ya Pak, Nasaihud Diniyah. Di sana dikatakan begini, ya. Kalau kamu mencari teman, carilah teman yang soleh. Kalau mau makan, jangan pernah makan kecuali makan dengan orang-orang yang soleh. Kalau mencari bergaul, bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Jangan kamu berteman dengan orang kafir, nanti kamu ikut dengan kekafirannya. Singkat aja, bergaul dengan tukang minyak wangi, kecepretan wanginya. Maksudnya apa? Kalau kita bergaul dengan alim ulama, orang-orang yang ahli ilmu, di situ ada keberkahan. Tapi maaf, kalau kita bergaul dengan orang-orang tukang maksiat, di situ jauh dari keberkahan. Jadi kita cinta sama teman kita dasarnya karena Allah. Kenapa kamu nggak bergaul? Udah jauh Pak Ustadz. Saya benci dengan mereka karena mereka bukan lagi cinta sama hukum Allah, tetapi mereka cinta dengan konsep-konsep kekafiran. Barangkali inilah yang kita kaji hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua dapat cintanya Allah. Jangan sampai kita cuma mendapat cintanya makhluk, yang ada kecewa. Kalau cintanya Allah, dunia dan akhirat. Demikian kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin wa'fu anna ya karim irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah sirril Fatihah ya farijal ham ya kasyifal gham ya man liyaghfir warham wa ya dafi'al bala ya rahman wa ya dafi'al bala ya rahim. Da'wahum fiha wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.